Baik, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas materi mengenai pemuaian zat. Nah, di sini pemuaian zat itu sebelumnya sudah dibahas ya, ada pemuaian zat padat, kemudian pemuaian zat cair, dan juga pemuaian zat gas. Nah, untuk yang pertama itu ada pemuaian zat padat. Nah, zat padat ini juga terbagi menjadi beberapa. Di sini yang pertama bisa kita lihat itu ada muai panjang. Nah, muai panjang ini merupakan pemuaian yang terjadi pada benda berukuran panjang dengan luas penampang kecil. Nah, contohnya itu pada kabel. Jadi kabel ketika terkena panas itu atau menerima kalor, dia akan memuai. Sementara ketika dingin atau di malam hari, contohnya saja, dia akan menyusut. Nah, itu adalah yang disebut dengan muai panjang ya. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apabila sebatang besi pada suhu T1 panjangnya adalah L0, kemudian dipanaskan hingga suhu T2 yang panjangnya adalah L, maka pertambahan panjang besi adalah delta L. Nah, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, bisa dilihat persamaannya. Yang pertama itu ada delta L, ini adalah pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang delta L sama dengan L0 alfa dikali dengan delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu, kemudian ini untuk alfa itu adalah koefisien muai panjang. Dan untuk L0 ini panjang besi pada suhu T1. Delta L ini sama juga dengan L dikurang dengan L0. Nah, di sini atau ketika kita mencari panjang L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali dengan delta T. Ini untuk persamaan muai panjang. Oke, di sini ada contoh soal ya. Langsung saja kita bahas. Sebuah benda yang terbuat dari besi memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang besi tersebut apabila terjadi kenaikan suhu sebesar 60 derajat Celcius? Nah, di sini langsung kita buat diketahui ya. Besi memiliki panjang 1000 cm itu L0. Kemudian delta T itu ada kenaikan suhu ya, atau perubahan suhu itu sama dengan delta T sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian untuk alfa ini adalah ketentuan ya, koefisien muai panjang itu besarnya 12 kali 10 pangkat 6. Nah, kemudian ditanya delta L. Karena semua angka-angkanya ini sudah diketahui, jadi langsung kita masukkan ke dalam persamaan. Delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Jadi untuk L0 nya tadi 1000, kita kali 12 kali 10 pangkat 6, kemudian delta L nya ya, delta L tadi itu 60, sehingga kita peroleh nilai dari pertambahan panjang itu 0,72 cm. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu muai luas. Tadi yang pertama itu ada muai panjang ya, jadi yang kedua ini adalah muai luas. Jadi muai luas itu merupakan pemuaian yang terjadi pada benda berbentuk lempengan atau dua dimensi, sehingga terjadi pemuaian panjang dan juga lebar. Nah, apabila sebuah benda ini berbentuk bidang dipanaskan, panjang dan lebar benda tersebut akan mengalami pemuaian. Nah, sehingga perubahan luasnya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, di sini bisa dilihat untuk persamaan yang pertama itu ada delta A. Karena kalau panjang itu delta L kan, panjang itu adalah L sementara luas itu A untuk simbolnya. Jadi kita bikin di sini delta A itu sama dengan A0, di sini beta ya, ada beta dikali dengan delta T. Jadi untuk delta A itu sama ya untuk yang perubahan luas benda, kemudian untuk A0 itu luas benda pada suhu T1, sementara A itu luas benda pada suhu T2. Dan di sini untuk B untuk beta itu adalah 2A. Jadi koefisien muai luas itu adalah beta. Jadi kalau diketahui hanya A-nya saja, nilai A-nya saja, maka kita kalikan 2. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal, langsung kita membahasnya ya. Sebuah lempengan aluminium berbentuk persegi dengan panjang sisinya 50 cm dan suhunya 30 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang aluminium sebesar 25 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius, tentukan luas persegi aluminium tersebut apabila suhunya dinaikkan menjadi 150 derajat Celcius. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya ya. Diketahui ada A0 yaitu 50 cm, kemudian T1 itu ada 30 cm, T2 nya 150 ya. Karena di sini ada suhunya dinaikkan menjadi 150. Nah, itu adalah suhu yang kedua. Kemudian delta T-nya kita ketahui T2 nya berapa, T1 nya berapa, sehingga langsung saja delta T1 dengan T2 dikurang dengan T1. Jadi 150 dikurang 30 itu 120. Selanjutnya untuk nilai koefisien muai panjang ya. Koefisien muai panjang ini adalah 25 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi beta itu kan 2A, sehingga dikalikan 2. 2 dikali A. Langsung saja dikalikan, jadi hasilnya 50 kali 10 derajat Celcius 41. Selanjutnya ditanya A. Oke, di sini kita langsung saja ya jawab. Untuk jawabannya A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah
beta dikali dengan delta T. Jadi langsung saja, karena di sini sudah ada angka-angkanya, langsung kita masukkan. Untuk hasil akhirnya atau nilai A-nya itu 2515 cm kuadrat. Ini untuk nilai A-nya. Jadi sini langsung saja diperhitungkan 50 pangkat 2, kemudian di sini kita hitung terlebih dahulu 50 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 120. Ini matematis saja, ini hanya perhitungan matematis saja. Jadi langsung saja, ini untuk contoh soalnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai muai volume ya, atau pemuaian pada volume. Nah, muai volume ini merupakan pemuaian pada benda yang mempunyai bentuk 3 dimensi ya, panjang, lebar, dan juga tinggi. Ini misalnya itu pada balok dan juga bola. Nah, sama seperti persamaan pada pemuaian di atas ya, itu ada delta V itu sama dengan V0 dikali dengan gamma dan juga delta T, di mana delta V ini sama juga dengan V dikurang dengan V0. Untuk nilai V0 itu volume benda pada suhu T1 ya, atau suhu pertama. Kemudian untuk yang V itu volume benda pada suhu T2 atau suhu yang kedua. Nah, untuk nilai gamma, kalau beta tadi kan 2A ya, jadi untuk gamma ini 3A. Jika diketahui nilai alfanya 2, jadi berapa nilai gammanya itu kita kalikan saja 3 dikali 2. Kemudian untuk delta V itu juga sama dengan ya, artinya itu T2 dikurang dengan T1. Langsung saja di sini ada contoh soal. Oke, jika sebuah botol mampu menampung 50.000 cm3 pada suhu 15 derajat Celcius, berapakah kapasitasnya pada suhu 25 derajat Celcius? Jika koefisien muai panjang bahan botol 8,3 kali 10 pangkat 6. Nah, langsung saja kita diketahui ya V0-nya, kemudian T1, T2-nya juga sudah diketahui, delta T-nya juga sudah ya di sini. Langsung saja di sini untuk A-nya. Nah, di sini A-nya itu 8,3 ya. Karena di sini gammanya itu sama dengan 3A, jadi 3 dikali 8,3 kali 10 pangkat 6. Nah, itu hasilnya langsung saja itu ada 24,9 kali 10 pangkat 6. Nah, karena di sini ditanya itu adalah volume ya. Ditanya itu volume, jadi langsung saja V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali dengan delta T. Ini sama seperti tadi, di sini ada perhitungan matematis saja. Nah, untuk hasil perhitungannya itu 50.012 cm3. Itu hasilnya ya. Boleh dicoba-coba, dihitung kembali, silahkan. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah pemuaian zat cair. Nah, jika sebelumnya itu pemuaian zat padat, maka sekarang kita akan membahas pemuaian zat cair. Jadi, zat cair ini hanya mempunyai muai ruang saja, sehingga volume zat cair akan bertambah jika dipanaskan. Nah, besar volume zat cair ini dapat dinyatakan dengan persamaan V sama dengan V0 dikali dengan 1 tambah gamma dikali delta T. Ini untuk keterangannya ya, jadi masih sama untuk V0 itu volume benda pada suhu T1, kemudian V pada suhu T2 ya, volume benda pada suhu T2. Selanjutnya nilai gamma itu adalah 3A atau koefisien muai ruang. Untuk delta T itu tetap ya, T2 dikurang T1. Ini adalah perubahan suhu. Nah, pada air, jika dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, volumenya akan berkurang. Volume akan bertambah mulai dari suhu 4 derajat Celcius ke atas. Sehingga pada suhu 4 derajat Celcius ini, volume air adalah volume terkecil. Nah, penyimpangan pemuaian air dari sifat umum ini pada suhu 0 derajat hingga 4 derajat disebut anomali air. Jadi, bisa dilihat ya, anomali air ini merupakan ketidakteraturan air dalam proses menyusut dan juga memuai ketika dinaikkan suhunya. Jika benda lain mungkin ketika dinaikkan suhunya dia akan semakin besar pemuaiannya, akan tetapi tidak pada air. Jadi disinilah disebut ketidakaturan atau penyimpangan dari pemuaian air yang disebut dengan anomali air. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat dari gambar ini, bisa dilihat ya penyimpangannya. Dari suhu 0 hingga 4 ini akan berkurang, volumenya berkurang. Nah, di titik 4 ini adalah volume terendah dari air. Dia akan meningkat suhunya ketika dinaikkan dari 4 derajat Celcius ke atas. Oke. Jadi bisa dipahami ya, ini adalah sifat yang disebut dengan anomali air. Itu adalah ketidakaturan air dalam proses menyusut dan juga memuai. Untuk pembahasan berikutnya adalah pemuaian zat gas. Nah, sifat gas ini memiliki perubahan volume dan selalu mengisi seluruh ruangan. Jadi apabila gas itu dipanaskan, maka volumenya akan memuai. Peristiwa pemuaian gas ini dapat kita amati dari balon udara yang terbang.
Nah, jadi pada saat udara dipanaskan, udara di dalam balon itu akan memuai. Hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada dalam balon berkurang, sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan balon udara dapat terbang dan mengangkat beban yang dibawanya. Pada pemuaian zat gas ini ada beberapa hukum tentang pemuaian zat gas. Yang pertama itu ada hukum Keres-Gay-Lussac atau disebut dengan isobarik ya. Hukum ini menyatakan pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik ya. Bisa dilihat untuk persamaannya. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V adalah volume dan T itu adalah suhu. Hukum yang kedua itu adalah hukum Gay-Lussac atau isobarik, di mana hukum ini menyatakan pemuaian gas pada volume tetap. Bisa dilihat untuk persamaan itu adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P adalah tekanan dan T itu adalah suhu ya. Untuk sifat yang ketiga itu adalah hukum Boyle atau isotermal. Nah, hukum ini menyatakan pemuaian gas pada suhu tetap. Jadi apabila gas dipanaskan pada suhu tetap, maka tekanan dan volume gas akan berubah. Hasil kali tekanan dengan volume pada suhu tetap adalah konstan. Nah, di mana di sini untuk persamaannya adalah P1 dikali dengan V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Hukum yang keempat itu ada hukum Boyle-Gay-Lussac atau adiabatik. Nah, ini adalah hasil kali antara tekanan dengan volume dibagi suhu mutlak adalah konstan, di mana persamaannya ada P1 dikali dengan V1 per T1 sama dengan P2 dikali dengan V2 per T2. Ini sama ya, untuk P itu adalah tekanan, kemudian V itu ada volume, dan T itu adalah suhu.